Mas Faiz ini kan karena kita lagi kolaborasi sama Ngaji Roso nih. Dari Oke, perspektif Mas Faiz, kalau Mas Faiz denger Ngaji Roso, maknanya apa sih Mas Faiz? oke. Kalau di saya ya istilah roso itu banyak saya dapatkan, saya peroleh ketika ngaji Jawa, Mas Teguh. Ngaji Jawa? Iya, Oke. jadi ketika belajar filsafat Jawa itu banyak sekali wawasan-wawasan tentang roso Hmm, yang definisinya kurang lebih tentang kedalaman jiwa. oke. Jadi kalau di Jawa didefinisikan dengan roso. Hmm, Jadi orang yang mengenal dirinya, memahami hakikat keberadaannya, itu yang dibaca itu rasa rasa dirinya. oke. Dulu mungkin di dialog positif kita ketemu Ki Ageng Suryo Mentara, Suryo Mentaram. ya kemudian Iya. kita belajar beberapa tokoh lagi termasuk Raden Mas Sosro Kartono Iya. yang dulu Kakaknya ya R.A. Kartini. yang Sugih Tamobono dan lain sebagainya. Mhm. Jadi memang banyak sekali wawasan-wawasan batin Jawa itu perangkat utamanya ya rasa. Oke. Jadi batin Jawa itu dari Roso gitu ya? Iya, jadi basisnya adalah rasa. Ya. Biasanya orang sering kan mendikotomikan antara jasmani dan rohani. Hmm. Nah, pelajaran rohani itu ya yang dibaca rasa. Hmm. Jadi kedalaman jiwa kita. Oke. Intinya di situ. Nah, Ya. sekarang kan musimnya gini Mas Faiz, bukan tahu gitu ya, bukan knowing gitu, tetapi kan Oke. how to gitu. Ya. Nah, dari perspektif Mas Faiz nih, untuk jadi seseorang yang bisa ngaji Roso tuh langkah-langkahnya gimana Mas Faiz? Nah, kalau di Jawa tadi ya Hmm. ada peribahasa menarik begini, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Waduh, nih harus ditranslate Mas Faiz nih. Jadi ini Om Iya, Safu dan iya. teman-teman Kalau teman-teman ya, ngaji Roso ngerti, aku ya enggak ya. agak roaming ini. Roaming. Jadi ngelmu itu berilmu. Kelakone itu apa? Terpenuhinya, tuntasnya. Itu kanthi laku, melalui jalan laku. Hmm. Ini bisa bermakna dua. Ngelmu kelakone kanthi laku itu. Yang pertama, seperti yang sering kita pahami bahwa ilmu tinggi tapi implementasinya nol itu tidak ada gunanya. Wah, oke. Jadi ini makna pertama. Jadi kita buat apa belajar setinggi itu, sedalam itu, tapi kehidupan kita tidak berubah, tidak transformatif. Oke. Ini jadi kunci. Makna kedua, untuk tuntasnya kita berilmu, kita juga harus banyak puasa, banyak tirakat, banyak pantang ini, pantang itu jenis laku. Hmm. Tidak terlalu banyak main HP, tidak terlalu banyak nonton yang tidak penting-penting, tidak terlalu banyak. Ini jenis laku juga. Itu Oke. kalau orang Jawa menyebutnya tirakat. Hmm. Ini juga ilmu kelakone kanthi laku. Dengan asumsi kalau di Jawa begini, belajar itu perlu kebersihan jiwa. Oke. Kenapa perlu kebersihan jiwa? Karena jiwa ini wadahnya ilmu. Kalau kita belajar itu kan ilmunya masuk dalam diri kita. Nah ini wadah ini kalau tidak bersih, barang yang masuk yang semula bersih bisa saja terkontaminasi jadi kotor. Karena wadahnya kotor. Oke. Nah, kayak sering saya ilustrasikan itu. Kalau gelasnya beracun, meskipun diisi dengan susu yang sehat, yang jernih, hasilnya ya susu beracun. Oke. Nah, makanya banyak orang yang ilmunya tinggi sebenarnya dia. Tapi kok dia tidak jadi problem solver. Tidak jadi yang menyelesaikan masalah di masyarakat. Malah jadi sumber masalah, jadi troublemaker. Hmm. Mungkin bukan salah ilmunya, tapi salah wadahnya. Oke. Jadi saya sering mengilustrasikan begini. Misalnya orang ini batinnya kotor, misalnya masih sombong. Maka ilmu yang masuk akan jadi kendaraan dia untuk sombong. Jadi apapun yang dimasukin tergantung si basic di Iya, platform ini ya Mas Faiz ya? Iya, jadi orang Jawa itu punya istilah wadah lan isi. Jadi wadah dan isinya ini dua-duanya sama-sama penting. Oke. Kita selama ini lebih fokus pada isi yang baik. Kita sering lupa wadah yang baik juga penting. Karena wadah juga menentukan. Nah itu makanya orang Jawa ngelmu kuwi kelakone kanthi laku, ya sambil berilmu sambil kita bersihkan jiwa kita lakunya. Wah Mas Faiz, ini sih relate banget ya. 5 menit sebelum Mas Faiz datang, aku tuh ngobrol sama Mas Hendra tentang ini Mas Faiz. Jadi gini ceritanya. Sekarang tuh banyak orang yang pengen jadi kaya Mas Faiz. Ya. Pokoknya pengen kaya, sugih gitu. Makanya kalau Mas Faiz mungkin nanti kapan-kapan dibahas filsafat sugih. Ya.